Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Allah Bapa, berikanlah kami keyakinan, keteguhan iman. Berikanlah kami sukacita untuk mendengar firman Allah. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami memberitakan firman dengan penuh kerendahan hati. Lalu kami mendengarnya, kami memahami untuk kami melakukannya. Kami yakin Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera di dalam firman. Bersabdalah Tuhan Yesus, penyelamat kami, penolong dan pemelihara kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita. Mari kita berdiri. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya
menyenangkan bagi Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkorban adalah persembahan yang disampaikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Umat Israel setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberi ketentuan, peraturan, perintah atau firman Allah agar mereka memberikan atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada 3 syarat ketika mereka hendak mempersembahkan korban itu. Yang pertama, dapat saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam bacaan kita tadi, yaitu pertama, tidak bercela. Dalam pembacaan itu, domba yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak boleh bercela, tidak boleh cacat. Domba yang dipersembahkan kepada Allah itu haruslah yang baik, yang tidak sakit, yang tidak boleh kurus, harus gemuk, tambun. Itu artinya harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, umat Israel harus memberikan persembahan kepada Allah, dan hasilnya adalah baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itu artinya motivasi kita memberi untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita yang berfungsi sebagai orang yang memberi, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi memberi untuk Tuhan melalui umat Allah. Yang ketiga, persembahan itu yang diberikan itu untuk pendamaian. Dikatakan dalam firman tadi, untuk pendamaian. Artinya ketika orang melakukan hal itu atau umat melakukan hal itu, semuanya akan mengarah pada sikap untuk memberi sukacita. Yang memberi mengalami sukacita, yang menerima juga menyenangkan hati, memberi sukacita.
Ini umat Israel pada masa itu harus melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mempersembahkan korban sebagai tanda syukur atau tanda sukacita atas pemeliharaan Tuhan dan penyelamatan dalam perjalanan kehidupan mereka bersama-sama dengan Musa. Dan ini merupakan hal yang wajib dikatakan di sana, harus sebagai orang yang telah diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar, kita menghayati bahwa korban Kristus adalah tindakan yang nyata. Itu sebuah realita yang nyata sekali ketika ia mempersembahkan hidup untuk kita. Jadi kalau dibacakan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab-kitab Injil, dikatakan di situ, korban Kristus bukan domba, tetapi dirinya secara utuh. Artinya, dia memberikan secara total hidupnya untuk dunia ini. Pikirannya, hatinya, perasaannya, perbuatannya, pelayanannya untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Dasarnya adalah Kristus sangat mengasihi dunia, sehingga ia datang ke dunia dan ia rela mempersembahkan hidup bagi dunia agar dunia dipulihkan oleh dia. Tujuannya melalui jalan salib. Kristus melakukan itu bagi manusia supaya manusia mengalami keselamatan dan dunia beroleh damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kini dunia dalam pergumulan. Seluruh kehidupan manusia tergoncang. Kehidupan ekonomi menyangkut kehidupan sehari-hari menurun. Ada orang yang bisa makan, ada orang yang bisa minum, tapi ada orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Apa yang harus dilakukan, saudaraku? Tindakan sosial menjadi pilihan sebagai bentuk pengorbanan bagi kehidupan ini. Pertama-tama ialah doa kita bersama setiap saat bagi pergumulan dunia adalah pengorbanan kita. Jadi doa yang dilakukan saudara dan saya setiap saat itu sebuah pengorbanan. Yang berikut, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dalam Markus 6 ayat 37, ketika dia memberi makan 5.000 orang dan bersama para murid, ada keraguan di sana karena tidak ada makanan.
Tapi di antara orang-orang itu ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengucap syukur. Dan kemudian ia menyuruh para murid untuk memberi makan mereka semuanya. Di sana ada tanda ajaib, tanda mujizat, kuasa Allah. Sehingga dalam jumlah makanan yang terbatas itu, semua orang bisa makan. Tentu dengan secukupnya. Dan itu bentuk pengorbanan yang diberikan, yang dinyatakan Yesus kepada dunia ini, kepada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita harus berkorban dengan sungguh-sungguh. Kendati mungkin kita juga berada dalam suasana yang secukupnya, tapi dengan kondisi yang seperti itu, kita juga harus berkorban dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup, menjaga hidupmu supaya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi hidupmu harus juga berguna bagi orang lain. Maka saudara dan saya memang harus melakukan tindakan-tindakan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Israel pada zaman Musa. Itu semua merupakan suruhan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saat-saat ini ketika dunia masih terus berada dalam pergumulan itu, berbuatlah, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan melalui sesamamu. Objeknya adalah sesama manusia yang membutuhkan. Dan saudara dan saya harus berkorban dengan sungguh-sungguh. Kemudian berkorbanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati kita. Bukan supaya orang lain melihat bahwa kita sedang berkorban. Bukan. Tetapi semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Lalu jadilah alat damai sejahtera bagi dirimu dan bagi sesamamu, bagi dunia ini. Paling tidak saudara dan saya, dalam sekecil apapun perhatian, kita menjadi alat membawa damai sejahtera bagi sesama di tengah dunia ini. Tuhan pasti menguatkan kita dan memberikan kepada kita semangat untuk terus
melayani, untuk terus berkorban bagi sesama demi kemuliaan Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.